berubah dalam hidup ini. Amin. Manusia tidak bisa, dunia apalagi. Karena dunia hanya berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan, tapi Roh Allah yang kudus akan menarik kita dekat kepadanya. Amin. Oleh sebab itu, mari dalam perayaan Natal pada kali ini, keluarga besar Orahua Amakaita Bate, ya, biar perayaan tahun ini bukan sekedar selebrasi biasa saja, atau bukan sekedar berulang dari tahun ke tahun, lalu hidup kita tetap saja begitu terus. Harus ada progres, harus ada hal yang lebih baik, yang lebih bermakna bagi hidup kita. Sehingga selebrasi Natal itu bukan sekedar baju baru, bukan sekedar senang-senang, tetapi betul-betul karakter kita sebagai orang percaya, sebagai umat Allah semakin lebih baik. Amin. Nah, oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk membagikan berkat dari firman Tuhan di antara orang Nias. Sudah kenal saya? Ya, memang saya tidak terkenal seperti Jokowi atau seperti Pak Gembala di tempat ini ya, makanya tidak dikenal. Oleh karena itu saya harus perkenalkan diri dulu ya, supaya bisa dikenal. Bukan untuk terkenal ya, hanya untuk bisa dikenal. Ya, nama saya ya lengkapnya Yohanes Ratueda. Ya, rupanya Pak Gembala di sini ambil nama saya juga, ya kan? Itu biasanya denda Pak, potong babi itu. Kalau ambil nama yang sama kan, tapi beliau yang lahir duluan ya? Ya Pak? Pak lahir duluan ya? Saya lahir duluan, cuman saya 85 nama Yohanes Pak. Oh, saya duluan kalau gitu. Berarti harus denda itu. Ya, Yohanes Ratueda, tapi biasa dipanggil John. Ya, Yohanes dengan John itu sama saja sebenarnya. Biar keren dikit lah ya. Lebih singkat dan jelas, John. Kalau Yohanes masih agak panjang dikit. Nah, saya asli dari NTT. Tahu NTT? Tahu. Nasib tidak tentu. Orang bilang begitu, tapi saya bilang tidak. NTT itu bukan nanti tidak nasib tidak tentu, tapi nanti Tuhan tolong. Amin. Amin. Yang benar Nusa Tenggara Timur. Suku saya asli suku Sabu, ya bukan sabu-sabu ya. Bahaya nanti. Asli Sabu, tapi belum pernah ke kampung sendiri. Astaga. Oh, jangan gitu dong Pak. Saya lahir besar di Sumba Timur, Waingapu. Ya. Saya lahir besar di Sumba Timur, Waingapu. Itu sebabnya belum pernah ke kampung orang tua, nenek moyang. Ya belum pernah. Saya sudah menikah, istri saya satu, bukan baru satu ya, satu. Dan Satu-satunya, nah, itu dia. Diperlengkapi sama beliau. Ya, istri saya dari Bali, Buru Purba. Bali ke Purba gitu ya. Bali itu Batak asli. Oh gitu ya. Dia ada di sini sedang berdiri. Ya, ini istri saya. Satu-satunya. Ya, kami sudah dikaruniakan seorang putra. Kami minta 5, boleh ya? Boleh. Bapak Ibu minta 20 silakan. Dia yang bilang kok minta aja kan? Mintalah maka baru dikasih 1. Masih nunggu lagi, tidak tahu kapan dikasih. Urusan beliau udah. Yang penting tugas kita minta dan kerjakan. Nggak bisa dong minta terus biarkan begitu saja, harus dikerjakan ya. Jadi dia tidak bisa datang karena besok sekolah. Jadi saya bilang kamu tidak boleh ikut besok sekolah, bisa terlambat ke sekolah, masalah nanti. Jadi dia tidak bisa datang dan oleh anugerah Tuhan saya melayani di GKRI Jemaat Diaspora Cawang sebagai Gembala Sidang. Ya, jadi kami satu sinode dengan beliau di sini, Pak Gembala di sini, dan saya berterima kasih banyak karena diberi kesempatan hari ini membagikan berkat dari firman Tuhan. Saya juga tidak tahu kenapa saya ditelepon sama Pak Gembala di sini. Tapi waktu beliau hubungi saya, Pak, kami ada Natal Nias. Lalu saya dikasih kesempatan untuk mencari pembicara. Yang saya ingat nama Bapak katanya. Ya, puji Tuhan, saya selalu diingat saya. Kalau sama Yohanes. Jadi saya diminta untuk membagikan berkat dari firman Tuhan pada Natal kali ini. Ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak.
untuk peluang yang diberikan bagi saya membagikan berkat dari firman Tuhan. Saya pikir cukup ya perkenalan kita ya. Nanti kita kenal lebih jauh lagi. Mari kita buka firman Tuhan yang saya siapkan buat kita semua sesuai dengan tema yang diberikan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Sudah hafal ya ayatnya ya? Sudah hafal belum? Belum ya? Oh, nggak ditayangkan ya? Oke, sudah ketemu? 1 Petrus 1 ayat 22 kita baca sama-sama secara kompak. 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menghayati, terlebih melakukan firman dalam hidup setiap hari. Yang setuju katakan amin. Tuhan dengar itu loh. Aminnya. Kalau tidak lakukan bahaya. Ya, tema kita pada hari ini sesuai dengan tema Natal Nasional, yaitu apa? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya berharap kita berkomunikasi ya. Gak enak kalau ngomong sendiri. Tahu kan kalau ngomong sendiri? Ya, agak gak beres gitu katanya. Kalau ngomong sendiri, makanya perlu ngomong bersama ya. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, PGI dan KWI mengangkat tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan bukan sekedar dibuat begitu saja. Ada latarnya. Dan latar yang diamati, diobservasi, diperhatikan oleh PGI dan KWI, baik dalam internal Kristen, dalam internal Katolik, bahkan di luar eksternal Kristen, eksternal Katolik, ternyata persaudaraan itu mulai terkikis, mulai tergerus, sehingga yang tumbuh bukan lagi persaudaraan, tapi yang tumbuh di antara anak bangsa itu kebencian, permusuhan, konflik yang tiada berakhir. Dan ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengipas-ngipas itu agar sesama anak bangsa hidup tidak rukun, berkelahi tiap hari, berantem terus, suku, ras, agama, golongan itu diusahakan supaya jangan damai. Sampai kemarin masih ingat Ferdinand Hutahayan bilang apa? Tuhan itu lemah, kok dibela, tapi Tuhanku itu luar biasa. Ya kan? Lalu apa yang terjadi? Dilaporkan ke polisi. Semua itu disetting sedemikian rupa supaya kehidupan sesama anak bangsa itu tidak menghasilkan satu kehidupan yang kondusif, kehidupan yang damai, kehidupan yang nyaman dalam pergaulan satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda, tapi berusaha supaya bermusuhan satu dengan yang lainnya. Dan PGI melihat itu sebagai sebuah ancaman. Dan gereja pun hari-hari ini demikian juga adanya. Saling berkelahi, saling bermusuhan. Pengurus sinode satu dengan lain saling berantem. Gara-gara jabatan, tahta dan sebagainya, kekuasaan. Sehingga sinode pun tidak lagi menjadi berkat bagi dunia. Gereja semakin jadi sama dengan dunia. PGI melihat itu. Dan dari semua peristiwa itu, maka lahirlah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Artinya apa? Artinya tujuan dari tema besar ini ialah supaya khususnya gereja Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghadirkan, menjadikan cinta kasih Kristus sebagai motor penggerak dalam membangun sebuah persekutuan dalam persaudaraan yang berbeda-beda sekalipun. Saya orang Timur, Bapak Ibu orang Nias. Tapi kita saudara bukan? Dengan demikian PGI ingin memberitahukan kepada kita bahwa persaudaraan itu jauh melampaui persaudaraan darah dan daging, betul nggak? Jadi persaudaraan dalam Kristus itu melampaui persaudaraan sedarah sedaging, betul nggak? Ini yang mau ditumbuh kembangkan oleh PGI dan KWI dalam spirit Natal di tengah-tengah pandemi tahun ini. Supaya kita semua sebagai gereja Tuhan,
Sama-sama memandang dia saudaraku, aku saudaramu. Kita ini sesama anak bangsa, kita ini sesama tubuh Kristus. Marilah cinta kasih Kristus itu mengikat, mempersatukan, menguatkan persaudaraan itu, supaya tidak mudah diobok-obok, tidak mudah dipecah belah. Peperangan antar suku sekarang terjadi. Papua, perang antar suku, para sesama Papua kan? Di perang antar suku itu terjadi. Nias, ada perang nggak? Aman ya? Ya kelihatannya aman. Ya kan? Kan ibarat permukaan es di air laut gitu. Mukanya bagus tapi di bawahnya hancur gitu. Tapi di sini enggak. Sini saudara semua ya. Nggak ada aminnya ya. Kadang-kadang. Nah, oleh karena itu, situasi seperti sekarang ini mirip dengan situasi yang terjadi ketika Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sebagai pendatang dan perantau yang tersebar di Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Situasi orang-orang Kristen perdana sama mirip-mirip dengan situasi kita. Terjadi permusuhan, kebencian, konflik yang terjadi. Sehingga Petrus dalam pimpinan Roh Kudus menuliskan surat ini supaya sebagai orang-orang yang menjadi pendatang dan perantau di tempat orang, karena Asia Kecil, Galatia, Kapadokia, Pontus, Bitinia itu bukan kampung mereka, sama dengan Bapak Ibu juga kan? Di sini kampung Bapak Ibu enggak? Kampungnya di mana? Iya. Ada di sini untuk ngapain? Merantau, samanya kita. Saya juga dari NTT kan, merantau juga. Jadi kita sebagai pendatang dan perantau ada di tanah orang. Makanya filosofi Minang itu tahu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya sebagai pendatang dan perantau, maka di mana kita ada, maka kita harus betul-betul hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Orang-orang Kristen pada saat itu mereka mengalami suatu keadaan di mana kehilangan krisis identitas. Kenapa mereka bisa mengalami krisis identitas? Karena mereka dihadapkan yang berbagai macam situasi yang berusaha untuk menekan mereka, sehingga sebagai orang-orang percaya identitas mereka itu jangan diketahui, jangan dikenal sebagai pengikut Kristus, sehingga mereka mulai gamang. Bagaimana saya harus menyatakan diri saya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Karena kalau saya bilang saya orang Kristen, pasti saya dibunuh. Sehingga identitas mereka mulai kabur. Tidak lagi secara terang-terang saya orang Kristen. Mereka mengalami krisis itu. Bahkan sebagai orang Yahudi, mereka juga mulai kehilangan keyahudiannya. Karena pada saat itu pemerintahan yang menindas mereka berusaha untuk menghilangkan keyahudian mereka. Nah, kita bersyukur di Indonesia, identitas kita sebagai orang Nias tidak pernah dihilangkan, betul nggak? Ya, walaupun ada upaya untuk menghilangkan itu, tapi sekali Nias tetap. Yes. Kalau dicoret kulitnya langsung keluar tulisan Nias, men. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selain mereka mengalami krisis identitas, tapi orang Nias tidak krisis identitas ya, tetap ya. Ada juga. Oh, ada juga. Ini oh, apa yang hilang? Nah, ya. Harus hati-hati, waspada. Selain mereka mengalami krisis identitas, pada saat itu sebagai pendatang dan perantau, mereka juga dianggap sebagai kaum marginal. Ngeri kali kan? Tahu kaum marginal? Yang di pinggir jalan, nggak ada harganya, nggak ada nilainya, miskin, melarat, status sosial rendah, status ekonomi sangat miskin, status politik tidak ada sama sekali. Hak-hak mereka dirampas oleh penguasa pada saat itu, sampai hak ibadah mereka pun dirampas, sehingga mereka disebut sebagai kaum marginal.
Kemudian mereka juga disebut kelompok minoritas. Betul? Kita disebut apa? Kristen Indonesia disebut apa? Minoritas. Selain itu apa lagi? Kafir. Nah, ya kan? Stigma itu dilabelkan kepada kita. Untuk apa? Memberikan pressure, tekanan, supaya identitas kita itu hilang. Kita merasa rendah diri. Jadi orang dihina terus, bisa rendah diri nggak? Bisa, lama-lama bunuh diri dia. Stres karena dianggap tak ada nilainya. Stigma itu yang terjadi pada jemaat awal. Dan itu sampai terjadi hari ini. Tapi apakah Anda terpengaruh? Jangan terpengaruh. Karena identitas kita sudah jelas di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya Natal hari ini bukan sekedar selebrasi biasa saja, tapi punya makna yang dalam bagi hidup kita. Kemudian juga jemaat pada saat itu tidak ada kelebihan atau hak istimewa duniawi yang mereka punya. Yang miskin, status sosial rendah. Siapa yang mau bergaul dengan orang miskin? Ada? Siapa mau dekat dengan orang yang tidak punya jabatan? Ada? Tidak ada. Orang cenderung dekat dengan orang kaya, betul nggak? Di sini ada begitu? Nggak ada, puji Tuhan. Kalau ada bertobat. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka betul-betul dalam kondisi terjepit. Lalu mereka berkali-kali difitnah dan dinista. Apa fitnahannya? Waktu mereka beribadah di gereja, di sinagog, ketika menjalankan perjamuan kudus, pendetanya bilang, inilah tubuhku, makanlah. Orang dengar dari luar, karena ditutup pintu semua. Yang dengar dari loh, mereka rupanya bunuh manusia itu. Karena makan daging manusia. Setelah itu mereka tunggu lagi. Angkat tangan. Inilah darahku. Nah, benar kan? Bukan saya makan daging, minum darah juga mereka itu. Difitnah mereka kepada pemerintah yang berkuasa saat itu. Sehingga pemerintah marah besar kepada orang Kristen saat itu. Karena dianggap sebagai dalam ibadah mereka, mereka kurbankan manusia. Dan manusia yang dikurbankan itu dagingnya dimakan, darahnya diminum. Padahal bukan itu sebenarnya. Itulah fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Adakah yang suka fitnah di sini? Nggak ada yang ngaku. Kadang-kadang. Oh, nggak ada ya. Puji Tuhan. Fitnah. Sehingga orang Kristen saat itu betul-betul sangat terjepit. Dan dalam semua situasi seperti itu, Petrus katakan, jaga persaudaraan itu. Mungkin secara internal mereka bisa bertahan. Tapi bagaimana dengan orang di sana? Yang membenci dia, yang memusuhi dia, yang telah menyebabkan hidupnya menderita. Bagaimana mungkin cinta kasih mereka bisa mengalir kepada mereka yang memusuhi, membenci, dan berusaha untuk menganiaya mereka? Sulit. Secara daging, betul nggak? Pak, kalau ditampar dipikirin? Itu kebiasaan. Nggak ada orang yang tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Nggak ada. Coba Pak tampar itu Pak. Nggak ada. Itulah manusia daging. Sehingga bagaimana orang yang menderita, orang yang menyebabkan kita menderita, lalu disuruh untuk mencintai dan mengasihinya sebagai saudara. Rela nggak? Dia baru di ujung sana, lihat mukanya, kita sudah berusaha cari jalan lewat mana kita supaya jangan ketemu dengan dia yang membuat hidup kita menderita. Betul nggak? Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu paling jago dia jahit. Berkali. Lagi beli sayur lagi sambil cerita. Kamu tahu Pak? Ibu itu marah. Tiba-tiba ibu yang ngomongin tadi datang. Halo ibu, selamat pagi, cantik kali kau Pak. Padahal tadi perlu dijelekin sama mereka.
Di sini nggak ada. Karena hatinya baik semua. Kan? Sono. Karena jarang ketemu 3 bulan sekali. Oh, benar. Tadi tetangga, Pak. Nggak tahu. Nah, oleh karena itu tidak mungkin. Nggak mungkin mereka bisa mempertahankan persaudaraan itu kalau dibenci, dimusuhi, dan menyebabkan hidupnya menderita. Nggak mungkin. Itu manusiawi, benar nggak? Mau pendeta sekalipun sama. Jadi Pak Gembara di sini. Baik hati dia. Pulang untuk pagi, Pak ya. Nggak mungkin. Itu sebabnya Petrus meminta supaya betul-betul persaudaraan itu dirawat. Dan PGI mengharapkan itu bagi kita hari ini. Kumpulan Amakaita Bate, peliharalah kasih persaudaraan. Bukan saja sesama orang Nias, tetapi juga dengan orang Timor, yang juga dengan orang Tionghoa, juga dengan orang Sunda, juga dengan orang Jawa, juga dengan orang Papua, bahkan juga dengan orang yang membenci kita. Kita harus menjadikan mereka saudara kita. Siap? Amin. Kenapa bisa siap? Karena cinta kasih siapa? Cinta kasih Kristus itulah yang memampukan saya, yang memampukan Anda, yang memampukan kita semua untuk bisa menyambut mereka sebagai saudara kita, walaupun mereka menyakiti kita, walaupun mereka membenci kita, walaupun mereka membuat hidup kita menderita. Tapi cinta kasih Kristus menggerakkan kita, menginspirasi kita, memotivasi kita supaya bisa menyambut mereka yang melukai kita sebagai saudara, bukan lagi sebagai musuh. Makanya jadikan hatimu itu sebuah tempat di mana kasih Allah bertumbuh. Amin. Bukan akar pahit, bukan kebencian, bukan dendam yang dibiarkan tumbuh dalam hati, tapi biarkan cinta kasih Kristus. Sebab cinta kasih Kristuslah yang bisa membuat kita menyambut mereka yang menyebabkan kita menderita. Yesus sudah mengerjakan itu. Makanya ketika dia ada di atas kayu salib, dia bilang apa? Kepada mereka yang melakukan kejahatan kepadanya. Dia bilang apa? Doanya apa? Masih ingat? Ya Bapa, Ampuni mereka. kenapa? Karena tidak tahu mereka. Bu, kalau suami marah-marah, doa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ampuni dia, suamiku ini, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Gitu kan? Amin. Masih ada istri yang dipukuli suami di sini? Nggak ada? Serius? Serius. Serius? Ada pembinanya, Pak. Kalau ada lapor, kan ada Pak Polisi di sini kan? Nah, ini yang pembinanya, Pak. Oh, ada pembinanya. Benar, Pak. Siapa suruh jadi pembina kan? Belum enak. Cinta kasih Kristus. Dan oleh karena itu Petrus katakan, supaya persaudaraan itu tumbuh dan semakin kuat, Petrus katakan, amalkanlah kasih persaudaraan itu dalam sikap tulus dan ikhlas. Coba dibaca ulang ayat tadi, jelas di situ. Dikatakan begini, sehingga kamu dapat mengamalkan apa? Kasih persaudaraan yang tulus. Kita harus amalkan itu. Bukan ada udang di balik bakwan. Nah, ketika kita merawat persaudaraan kita, mengamalkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan karena maunya. Tetapi Petrus katakan, mari kita amalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus dan ikhlas. Ya, walaupun ada yang nama tulus tapi nggak tulus juga. Ya kan? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kita
merupakan pengikat yang mempersatukan. Jadi cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu akan mengikat Anda dan saya, mengikat kita semua sebagai saudara. Sehingga dalam ayat yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Nah, kata kasih persaudaraan ini dalam bahasa Yunani dia gunakan kata Philadelphia, yang terdiri dari dua kata, yakni phileo atau philia, yang berarti kasih atau mengasihi. Nah, philia ini menuju kepada kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan di sini adalah sedarah sedaging, lahir dari rahim yang sama. Itulah phili. Orang tua mengasihi anaknya, anaknya mengasihi orang tuanya, adiknya mengasihi kakaknya, kakaknya mengasihi adiknya. Itulah philia, persaudaraan. Ya. Sedangkan adelphos itu brother, saudara. Jadi Philadelphia artinya mengasihi terhadap saudara. Nah, dalam literatur yang saya coba cari, ternyata jarang ditemukan kata ini pada literatur yang lain. Hanya ada dalam literatur Kristen. Bahasa sesungguhnya hanya kekristenanlah yang merupakan komunitas, kelompok yang mempraktekkan kasih persaudaraan ini. Tidak ada yang lain. Ngomong-ngomong, bagaimana berapa jam saya? Lanjut Pak. Hah? Lanjut. Serius ini? Serius. Oke lah. Nah, saya ngomong begitu lanjut. Oh, lanjut ya. Oke lah kalau gitu. Ya, tapi saya capek juga. Firman Tuhan katakan, dalam mengamalkan kasih persaudaraan, kita harus dengan tulus ikhlas. Artinya apa tulus ikhlas? Tidak pura-pura. Tidak pakai topeng. Makanya ada lagu siapa dulu ya Pak Gumala? Tanggal kena topeng. Buka dulu toh. Tapi di sini nggak pakai topeng kan? Ya. Coba buka maskernya. Masker. Tulus artinya jujur, benar, lurus, tidak mengharapkan balasan. Itu dia. Jadi ketika kita mengamalkan kasih persaudaraan dalam tindakan nyata, kita harus jujur, harus tulus, ya, harus lurus, harus benar, tidak mengharapkan balasan. Betul nggak? Iya ya. Makanya biasanya kalau habis Natal begini kan banyak makanannya tuh. Pulang kita palas kan, kita bungkus kan, betul nggak? Bagaimana? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang kalau ada ya. Tapi habis semua di tempat ya. Ya luar biasa itu. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu artinya kenapa nih bagaimana? Ada pura-pura. Tidak ada pakai topeng. Betul ya? Kalau ibu-ibu kan semuanya dandan hari ini ya, makanya cantik-cantik berbeda semua. Ya. Kalau tiap hari begini, pasti suaminya makin sayang. Pasti Pak. Tapi suami-suaminya nggak ada amin kayak apa gitu ya? Amin, Pak. Jangan aja. Heran deh. Istilahnya puji nggak bilang amin gitu ya? Ini maksudnya apa nih? Habis. Suami bilang iya Pak, tapi dompet saya habis. Jadi bebannya berat, bilang amin kali itu. Pulang dari sini ditagih istri. Ingat amin tadi loh. Makanya mereka diam-diam aja Bu. Tadi bapak di sini baik-baik mereka. Mereka orang yang murah hati. Amin. Sama juga. Saya bilang amin baru ikut mereka amin. Nggak langsung kayak gitu ya. Kemudian, oh terima kasih. Kalau nasihat kasih kita minum saja. Oke. Itulah ya.
cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Tahu aja Pak, ini kebutuhan saya di sini. Ini guru saya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, selain kita harus mengamalkan kasih persaudaraan agar cinta kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, Petrus katakan kita harus bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ada perubahan. Mengamalkan kasih persaudaraan, lalu Petrus lebih dalam lagi. Dia katakan harus sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jadi setelah kasih persaudaraan itu, Philadelphia itu ditumbuh kembangkan dalam keikhlasan dan ketulusan, maka lebih dalam lagi itu harus dibangun dengan kesungguhan dalam mengasihi. Ya. Jadi dari kata Philadelphia berubah menjadi kata agapasate, yang terdiri dari dua kata, agapao atau agape. Artinya bahwa dalam mengasihi saudara seiman kita butuh standar kasih tertinggi. Top kasih tertinggi itu adalah kasih Allah kepada kita. Amin. Dan kasih Allah itulah yang harus menjadi ukuran bagi kita dalam merawat persaudaraan kita. Kenapa? Karena kasih Philadelphia itu kasih manusia. Karena dalam istilah Yunani itu kan ada 4 jenis kasih. Pertama apa? Agape. Kedua apa? Eros. Ketiga apa? Storge. Keempat philia. 3 kasih ini dalam relasi horizontal sesama manusia. Ya, karena ada kasih eros makanya Bapak Ibu bisa menikah kan? Betul enggak? Tapi sekarang sesama jenis juga sudah bisa menikah. Eros sudah aneh-aneh sekarang kan? Nah, Petrus setelah mengamalkan kasih persaudaraan, dia bilang, kamu harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Jadi, kita butuh standar kasih tertinggi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus menginginkan supaya pembacanya itu punya kemajuan kasih. Ya, punya kemajuan kasih. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat itu mungkin secara internal sebagai sesama tubuh Kristus mereka sama. Tetapi untuk bisa keluar mereka butuh kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih Allah. Nah, Petrus menginginkan supaya maju dalam kasih, bukan stuck. Ya, bukan stuck. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini, saya baca saja untuk kita dengan cepat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan orang kan hidupnya egois, betul nggak? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, betul nggak? Istri memikirkan dirinya sendiri, karena dia mau cantik sendiri. Ya gak mungkin kan bapak mau cantik kan? Gak mungkin. Bapak juga begitu, suami juga begitu, mau menang sendiri, betul nggak? Nah, betul katanya. Betul. Berarti satu sama Bu. Iya kan? Mau menang sendiri. Makanya saya selalu gunakan ilustrasinya kepiting. Tahu kepiting ya? Pernah makan kepiting? Enak, Pak. You like it? Yes. Tapi kata dunia kesehatan, kepiting itu kolesterolnya tinggi katanya. Betul nggak? Betul. Makanya usia 40 ke atas dilarang makan kepiting kebanyakan. Karena kalau banyak makan kepiting, kolesterol. Kenapa kepiting bisa kolesterol? Tinggi sama dia. Perhatikan kepiting. Tangannya itu tidak pernah lurus begini. Tapi begini terus. Betul nggak? Dia ambil semua bagi dirinya. Semua numpuk kepada dirinya sendiri. Betul nggak? Itu sebabnya kolesterolnya tinggi.
Karena semua dia makan untuk dirinya sendiri. Karena tangannya begini semua, nggak pernah lurus begini. Mawan ada dibagi mawan. Kalau komunikasinya Nggak lancar. pernah lurus begini tangannya, begini terus. Itulah karakter kepiting, hidup egois, senang sendiri. Bahkan dia mau senang di atas derita orang lain. Dia gigit orang lain punya juga. Dia ambil orang lain punya juga. Iya kan? Dia mau ambil semua untuk dirinya. Makanya kolesterolnya tinggi. Hati-hati bapak-bapak. Kalau mau hidup egois, hati-hati. Kolesterolnya tinggi. Makanya berbagi. Berbagi apa? Ya kalau punya duit bagi. Bagaimana dengar Pak Penasihat bilang berbagi duit? Siapkan saja. Harus berbagi. Berbagi tidak harus duit, tapi berbagi perhatian. Peduli. Oh, saya sudah kasih ingat ya. Makanya Pak Penasihat jangan bilang begitu kalau saya tanya. Oleh karena itu, ini terakhir. Dalam spirit Natal kali ini, biarlah cinta kasih Kristus menjadi motor penggerak bagi kita. Dengan mengamalkan kasih persaudaraan secara tulus dan ikhlas. Lalu sungguh-sungguhlah mengasihi. Amin. Suami harus sungguh-sungguh mengasihi istri. Amin. Suami harus sungguh-sungguh mengasihi istri. Amin. Istri harus sungguh-sungguh mengasihi suami. Anak-anak harus mengasihi orang tua. Orang tua harus sungguh-sungguh mengasihi anak-anak. Saudara-saudara harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Itulah spirit kasih. Cinta kasih Kristus menjadikan kita orang-orang yang saling mengasihi. Walaupun ditampar kiri, kasih kanan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya di tahun yang baru ini betul-betul cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini kita hidupi di sepanjang tahun ini, dan khususnya dalam persekutuan Orahua Amakaita. Ini yang harus hidup seterusnya. Tuhan memberkati kita.